Gue habis pulang kerja. Ini udah sekitar jam 8 ya. Bete buat orang-orang yang ngerujak gue di Twitter dan sosial media gue, di komen-komen para buzzer yang mempermasalahkan etika gue dan ngeblow up video lama gue, digoreng. Dan ada beberapa media yang sebenarnya ngeposting udah bener nih. Clearly mereka nulis tanggal, dan tanggal itu tuh sebelum video gue viral gitu. Dan digoreng. Orang-orang taunya video gue itu gue buat setelah gue viral gitu. Jadi banyak gue temuin komen-komen tuh, makin kesini makin kesana dikasih panggung bla bla bla. Gue kasih tahu aja ya, cara ngomong gue, style ngomong gue di sosial media itu udah jauh-jauh hari kayak gini. Kalau lu ngikutin gue dari akun gue yang ke-ban, first account gue yang 200.000 lebih ke-ban, dan gue bikin second account ini 3 bulan yang lalu, lu pada tau lah cara ngomong gue emang kayak gini. Apa yang mau diubah? Jangan gara-gara viral gue jadi berubah, gue gak mau. Gue lihat-lihat ini pandangan kita beda gitu bos. Kebanyakan orang lebih mengedepankan etika dan ilmu ya. Lebih pokoknya etika nomor 1 ketimbang kejujuran, ilmu. Pokoknya yang nomor 1 etika. Yang penting sopan. Ntar kan dapet remisi tahanan tuh kan. Sekarang gini aja. Oke, lu anggap gue tidak beretika, tidak punya sopan santun, tidak terdidik. Sekarang buktikan dengan adab lo yang tinggi itu. Bangsa Indonesia yang memiliki adab yang tinggi, sopan santun yang tinggi. Buktikan kalau bisa membangun infrastruktur yang bagus. Buktikan kalau tidak korupsi. Buktikan kalau Indonesia itu bisa maju. Lebih maju dari Australia yang kayaknya gak sopan. Negara yang buktiin. Indonesia kan paling beragama, paling sopan, paling santun. Buktikan ke gue kalau lu pade kagak korup. Karena pemerintah adalah cerminan dari masyarakatnya. Mereka dipilih karena kalian. Sekarang buktikan ke gue kalau Indonesia itu bisa maju. Minimal Lampung. Jalan di Lampung gue masih dapat laporan banyak yang rusak atau udah dibenerin tapi rusak lagi karena aspalnya tipis. Jangan sampai lu pade perkara mempermasalahin adab istihad. Blebet kan gue ngomong. Perkara attitude gue, lu pade lupa sama infrastruktur yang belum jadi. Lu pade lupa kalau ada 50% insentif dana yang dipotong oleh Dinas Provinsi Lampung. Lu pade lupa kalau jalan-jalan di Lampung itu masih banyak yang hancur, banyak bangunan yang mangkrak. Buktikan ke gue kalau misalnya kalian itu lebih berbudaya, lebih pinter, lebih bisa membuat Indonesia maju dengan etika kalian. Buktiin ke gue. Gue tunggu. Kenal lu. Gue tidak bermaksud untuk menggunakan konotasi janda itu kayak buruk ya. Gue bilang karena mengungkapkan kekesalan gue ketika itu Piala Dunia dibatalkan gitu kan. Oke, gue cuma menyuarakan isi hati gue sendiri sih gitu kan. Terus lalu kalau misalnya menurut lu kurang pas ya, atau memang kebanyakan orang tidak setuju dengan ucapan gue pribadi sih gue minta maaf banget yang sebesar-besarnya kepada para netizen di Indonesia kalau memang ucapan gue itu menyinggung kalian yang bekerja dengan partai. Oke, sebelum saya lanjut ke reaksi komentar dari netizen, saya perlu memberikan sedikit tanggapan ya untuk Mas Bima ya. Jadi begini ya Mas Bim, sebenarnya netizen ataupun saya ataupun orang-orang yang sekarang memberikan nasihat atau kritik kepada Bima itu bukan menyuruh Bima harus berubah karena sekarang Bima sudah viral, sudah terkenal ya. Tetaplah menjadi diri Bima sendiri, diri Anda sendiri, diri kamu sendiri. Akan tetapi harus lebih berhati-hati dalam pemilihan diksi ataupun kata-kata ya. Apalagi kamu menyebut kata-kata yang kurang etis kepada Ibu Megawati, lalu kemudian ada kata mampus ya terhadap Presiden Bung Karno, yang kita tahu bahwa Presiden Soekarno terlepas dari
pro kontra yang ada di kepala kalian ya. Itu adalah presiden pertama, Bapak Proklamator, pahlawan, pendiri bangsa dan negara kita, yang akhirnya Indonesia ini berhasil, Indonesia merdeka, Indonesia ada. Itu juga merupakan jasa besar beliau. Jadi hati-hati ya, pemilihan diksi dan kata-kata itu harus hati-hati ya, karena bisa jadi netizen yang awalnya sebelumnya mengagung-agungkan, memuji-muji Bima, tetapi kini ya termasuk saya juga agak sedikit kecewa, tetapi kami masih bisa berharap Bima bisa mendengarkan nasihat atau masukan ataupun kritik yang terbaik untuk Bima ini, Mas Bima ini ya. Jadi kami di sini kritik, memberikan masukan, itu bukan berarti mau menjatuhkan Bima, tidak. Tetapi itu bentuk sayangnya kami, perhatiannya kami kepada Bima ya, karena kami respect Bima kemarin dengan argumentasi yang luar biasa berhasil membuat Pemda Lampung ketar-ketir ya, akan tetapi kini sudah berbeda lagi ya. Oke, sebelum saya komentar lebih lanjut lagi, kita akan dengarkan ya komentar juga dari beberapa netizen yang sudah saya rangkum ya. Oke, kita langsung gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya menyampaikan kepada saudara Bima, saya membuat video ini bukan untuk pansos, mau FYP mau enggak, tetapi saya ingin menyampaikan pendapat saya terhadap statement Anda yang terindikasi merendahkan dua tokoh bangsa ini. Kan gitu. Apalagi sampai ada bahasa-bahasa yang kurang enak didengar. Kata mampus ini menurut saya ini adalah kata yang berkonotasi menyumpahi. Ini kan tidak elok dikeluarkan untuk seorang yang telah berjasa untuk bangsa ini. Bima bisa bersekolah hari ini, negaranya sudah merdeka. Bima bisa keluar negeri dengan enak, dengan mengeluarkan paspor karena Indonesia sudah merdeka. Salah satu orang yang berjasa saat Indonesia merdeka adalah Bung Karno. Bapak bangsa, sang proklamator, presiden pertama Republik Indonesia. Tidak patut dan tidak layak dikeluarkan diksi atau narasi yang sampai hari ini pun saya kok kaget. Sampai di seperti itu kan seorang Bung Karno. Yang kedua, diksi yang kurang mengenakan disampaikan kepada Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia. Ini pun hal yang sama gitu. Bima boleh mengkritik, Bima boleh memberikan saran karena Indonesia adalah negeri demokrasi, silang pendapat, berbeda pendapat itu hal yang wajar. Tetapi jadilah pengkritik yang beradab dengan narasi yang baik, dengan kata-kata yang lebih baik, tidak menjadi statement yang di kemudian hari menjadikan polemik. Buktinya hari ini. Saya pertama berempati, saya pertama respect terhadap Anda, Bima. Sampai-sampai saya pun memberikan dukungan, membuat video untuk dirimu saat orang tuamu terindikasi diintimidasi pasca Anda mengeluarkan statement dan kritik. Jujur hari ini saya sangat kecewa. Malahan saya sangat mengkritik Anda perihal dengan statement Anda dengan kata-kata yang kurang enak didengar. Mengkritik itu sah-sah saja kok, tetapi jangan sampai kita hilang akal sehat, hilang adab kita, hingga melukai beberapa orang ataupun beberapa kelompok. Apalagi kata-kata yang kurang enak disampaikan kepada sang proklamator kita. Itu aja sih, Bung. Saya tidak pernah punya masalah dengan manusia yang lagi kena star syndrome di atas ini. Yang jadi masalah adalah ketika dia menghina Bapak Proklamator Bangsa serta Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya bingung, apakah ini efek dari star syndrome atau memang bawaan lahir, yaitu miskin moral dan minus etika. Saya tidak bisa menyebutnya sebagai orang yang terdidik karena orang yang terdidik bukan seperti itu. Orang yang terdidik itu yang punya moralitas dan punya etika. Menghina presiden pertama dan presiden kelima bukan hal yang dibenarkan. Tidak ada argumentasi yang bisa membenarkan penghinaan Anda.
Paham gak? Ngomong sama itu janda satu itu lo nurut. Aduh. Mulai kagak jelas nih bocah. Sikut kiri, sikut kanan. Senggol kiri, senggol kanan. Nyari apa sih lu? Lu jangan-jangan antek-anteknya Australia. Nah guys, nih tuh lihat tuh si Bima. Megawati pakai sebutan janda. Kali ini saya nggak dukung kamu ya Bima. Denger ya, sowat dengan janda. Saya paling nggak suka dengan orang yang suka meng-labeling tentang janda. Apa sih yang harus kamu lakukan itu, ha? Kamu dengan bahasa yang tidak terkontrol membuat orang semua seluruh Indonesia tidak akan lagi mendukung kamu. Karena attitude bahasa kamu, perilakumu itu sudah mulai di atas angin. Sombong jadinya. Oke? Hati-hati kamu bicara. Jangan sampai kamu itu dihujat balik oleh semua netizen yang ada di Indonesia. Oke, kamu tidak suka dengan Megawati, tapi tidak dengan cara seperti itu. Melabeling orang dengan cara sebutan janda. Ampun ya. Kalau kamu mau mengkritik, kritiklah apa yang menjadi kinerjanya. Bukan mensudutkan nama seseorang menjadi hal yang privasi. Saya tidak suka dan kamu harus meminta maaf secara terbuka. Oke, jangan kamu merasa di atas angin. Gak tahu ya ini videonya kapan, tapi tetap walaupun bagaimanapun video ini menunjukkan bahwa arogan kamu itu luar biasa. Kecerdasan kamu, apapun yang kamu lakukan, sudah diagung-agungkan oleh para netizen. Tapi tidak untuk kali ini. Saya tidak setuju dengan kamu. Oke, jadi hati-hati dengan gaya kamu, dengan bicara kamu, dengan perilaku kamu. Itu menunjukkan yang sebenarnya siapa diri kamu. Oke, jadi kamu itu tidak perlu harus sok kepedean gitu loh. Jadi kamu harus bisa mengkontrol diri kamu. Kamu harus bisa mengkontrol emosi kamu. Apapun kritikan kamu, saya akan dukung kalau itu positif. Tapi kalau sudah menyudutkan nama orang, sudah melabeling orang, sudah dalam tanda kutip menghina orang, itu kan penghinaan loh. Nggak boleh kayak begitu. Siapa yang mau jadi janda? Tidak ada loh yang mau. Oke? Jadi kamu nggak perlu harus gitu deh. Jadi jaga ucapan kamu sekali lagi ya. Jadi kamu jangan merasa diri star syndrome, jangan merasa diri gimana gitu. Walaupun video itu mungkin sebelum viral, tapi tetap itu menunjukkan attitude kamu. Oke, sekali lagi, jangan kepedean. Kamu kalau kepedean berhadapan dengan saya. Salam. Pesan buat Bima Yudo ya. Dari awal ketika saya melihat konten-kontennya cukup menarik. Dia adalah salah satu pemuda yang kritis. Tapi ingat bro, hari ini kamu lagi naik daun dan saya melihat kamu sudah overlapping ya. Sampai mengatakan Ibu Mega ya dengan sebutan janda. Oke lah, memang janda itu kata-kata yang bisa disampaikan, tapi harus diperhalus. Mau tidak mau kamu juga harus mengerti bahwasanya Bu Mega ini adalah tokoh ya di negara kita, di negara Indonesia. Beliau juga merupakan ketua partai. Jadi jangan sampai ketika namamu sudah mulai naik tinggi, kamu semakin liar, kamu kritisi semua orang, kamu salah-salahkan. Oke, kalau memang tujuannya untuk konten atau apapun, yang jelas kamu juga harus pilih-pilih ya kontennya ya. Jadi jangan sampai masyarakat Indonesia hari ini yang respect dengan kamu akhirnya menjadi males gara-gara perbuatanmu. Tapi terlepas dari itu semua, saya berharap kamu bisa lebih bijak dalam menyampaikan hal-hal untuk kemajuan Indonesia. Kamu generasi bangsa yang hari ini belajar di luar negeri. Oke bro, sukses selalu dan terus introspeksi diri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video sebelumnya kena pelanggaran komunitas, katanya kasar, kata ini Mbah TikTok. Jadi ada yang mengatakan itu video lama. Kita kembali ya, mau video lama atau video baru, lihat aktivitas gelagat si Bima sekarang. Dari adab dan kata-katanya aja kita udah nampak bagaimana cara kosakatanya dia berbicara, dia mengemukakan suatu pendapat, mengkritik suatu pendapat.
itu di luar salah satu menurut saya tidak layak lagi untuk dikonsumsi publik, dalam artian untuk kritik pemerintah, karena ranahnya banyak yang kepribadian dan tutur katanya banyak yang bahasa gaul yang bahasa yang terlalu, kalau kita budaya Indonesia itu agak tidak sopan. Makanya kata saya tadi, saya selalu mendukung Bima apapun itu, namun kalau yang negatif saya no. Karena kenapa? Walaupun dia berpendidikan tinggi, walaupun bagaimana, walaupun saya tamatan SMA atau gimana, saya mendahulukan adab. Jadi adab dulu, baru saya akan menghormati siapapun itu. Jadi Bima, tolong jaga mulut kamu. Kalau sudah warga Indonesia atau netizen mendukung kamu, jangan besar kepala, jangan menjadi membabi buta, jangan kocar kacir mulutmu. Jadi mulutmu jangan kayak lobang seperti jalan di Lampung. Jadi berikanlah kesan-kesan yang baik. Kalau ingin mengkritik-kritiklah dengan cermat, dengan cerdas, dengan bahasa berpendidikan tinggi, seperti halnya kamu yang saat ini sedang menjalani pendidikan yang luar biasa. Bagi saya tidak semua orang bisa. Itu menurut saya, yaitu jadi kalau netizen Indonesia sudah mendukung kamu sepenuh hati, jangan besar kepala, jangan menjadikan itu sebagai lantunan untuk kamu semena-mena untuk berkocar-kacir mulut kamu. Jadi intinya pahami situasi, pahami kondisi, mengkritik itu dengan data, dengan hal-hal yang memang menurut kamu real dan fakta, boleh, saya akan dukung kamu. Oke, itu saja. Sayang ya. Oke Bima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Oke, saya lanjut untuk berkomentar setelah saya mereaksi masukan-masukan daripada para netizen ini ya. Oke, ini sebenarnya merupakan masukan yang bagus, momen bagi Bima untuk introspeksi diri ya, untuk lebih berhati-hati seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, bahwa ini soal pemilihan diksi atau kata-kata ya. Entah itu video lama kah ataukah video terbaru, tetap saja Bima ini menjadi alarm bagi kamu agar kedepannya ya, ketika kamu tampil di berbagai media sosial ya, kamu perlu berhati-hati dalam penggunaan atau pemilihan kata-kata ya. Lalu yang berikutnya, sekarang Anda itu sudah bisa dikatakan udah sangat terkenal ya. Apapun yang Anda bicarakan itu disorot ya. Oleh karena itu Anda gunakan momen itu ya, saat ini Anda sudah terkenal, untuk hal-hal yang seperti tadi, mengkritik pemerintah yang bisa Anda kritisi, atau ada hal-hal yang mungkin itu merugikan masyarakat ya, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Akan tetapi kalau larinya sudah menyerang seperti yang dikatakan oleh teman-teman dari video yang saya reaksi tadi ya, Anda menyerang mantan presiden ya, Anda menyerang Bapak Proklamator dengan sebutan mampus tadi ya, itu saya pribadi pun terus terang ya, saya tidak setuju dengan kata-kata yang seperti itu ya. Harapannya ya, Bima ini masih ada waktu ke depan, dia bisa memperbaiki ya. Tetapi kalau masih mohon maaf nih ya, masih bandel, masih besar kepala, merasa bahwa dirinya hebat, merasa punya kekuatan yang luar biasa ya, silakan saja ya, silakan saja. Karena kembali lagi pada prinsipnya bahwa netizen ini yang mengangkat Anda ya, tetapi netizen juga bisa menjatuhkan Anda. Jadi jangan main-main dengan kekuatan netizen ya. Kemarin yang Anda suarakan, yang berhasil membuat Pemda Lampung akhirnya disorot ya, itu ingat, itu didukung oleh kekuatan netizen ya. Kalau tidak ada kekuatan netizen, sehebat apapun kritikan Anda, sehebat apapun suara Anda, itu tidak akan berpengaruh apa-apa ya. Jadi dengarkan masukan daripada netizen. Oke guys, saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.